Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus kiranya terus melimpah di dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas setiap berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan, serta nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami rindu ya Tuhan pagi hari ini kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari kehidupan kami sepanjang hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dari 1 Petrus pasal 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita, karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang anak perempuan yang sedang curhat kepada ayahnya tentang bagaimana kehidupan yang sangat berat yang dia alami. Ia tak tahu lagi apa yang harus dilakukan dan bermaksud untuk menyerah. Ia merasa lelah untuk terus berjuang dan berjuang. Bila satu persoalan telah teratasi, maka persoalan yang lain muncul lagi. Lalu ayahnya yang seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air kemudian menaruh ketiganya di atas api. Setelah air dalam panci itu mendidih, maka pada panci yang pertama dimasukkan beberapa wortel. Pada panci kedua dimasukkan beberapa butir telur, dan pada panci yang terakhir dimasukkan biji-biji kopi. Lalu dibiarkannya ketika panci itu beberapa saat tanpa berkata sepatah kata pun. Sang anak perempuan mulai tidak sabar dan keheranan melihat apa yang dikerjakan ayahnya. Setelah sekitar 20 menit, ayahnya mematikan kompor, diambilnya wortel-wortel yang diletakkannya di dalam mangkok. Diambilnya pula telur-telur dan ditaruhnya di dalam mangkok, kemudian dituangkannya juga kopi ke dalam cangkir. Sesudah itu ia berbalik kepada putrinya dan bertanya, "Anakku, apa yang kau lihat?" "Wortel, telur, dan kopi," jawab anak perempuannya. Sang ayah membawa anaknya mendekat dan memintanya untuk memegang wortel. Ia melakukannya dan mendapati wortel-wortel itu terasa lembut. Kemudian sang ayah meminta anaknya mengambil telur dan memecahkannya. Setelah mengupas kulitnya, si anak mendapatkan telur yang matang dan keras. Yang terakhir sang ayah meminta anaknya menghirup kopi. Anaknya pun tersenyum sambil mencium aroma kopi yang harum sambil berkata, "Wow, mantap sekali ayah." Dan ia pun bertanya, "Apakah artinya ini ayah?" Sang ayah menjelaskan bahwa setiap benda telah merasakan penderitaan yang sama, yakni air yang mendidih, tetapi reaksi masing-masing berbeda. Wortel yang kuat dan keras ternyata setelah dimasak dalam air mendidih menjadi lembut dan lembek. Sedangkan telur yang rapuh hanya memiliki kulit luar yang tipis yang melindungi cairan di dalamnya. Namun setelah dimasak dalam air yang mendidih, cairan yang di dalam itu menjadi keras. Sedangkan biji-biji kopi setelah dimasak dalam air yang mendidih, kopi itu mengubah air tawar menjadi harum dan enak. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan? Firman Tuhan mengatakan, "Berbahagialah jika kita menderita sebagai orang Kristen." Janganlah kita malu, tetapi hendaklah kita memuliakan Allah di dalam Tuhan Yesus. Karena terkadang Tuhan juga memakai penderitaan untuk memurnikan iman kita kepadanya. Jika kita mengalami penderitaan yang disebabkan oleh tindak kejahatan seperti mencuri, merampok, korupsi, dan tindak kejahatan yang lainnya, maka kita harus bertobat
karena hal ini justru bukan memuliakan nama Tuhan, tetapi malah mempermalukan nama Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita seperti sebuah wortel yang kelihatan keras, tetapi saat berhadapan dengan kepedihan dan penderitaan, kita menjadi lembek dan lemah, atau kehilangan kekuatan? Atau apakah kita seperti telur yang awalnya berhati lembut dan penurut, tetapi setelah terjadi kesusahan, penderitaan, atau perselisihan, maka kita menjadi pribadi yang keras? Marilah kita menjadi seperti biji kopi yang mengubah air panas menjadi harum dan enak. Demikian pula kehidupan kita, dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang menderita, kita dapat menjadi lebih baik dan juga membuat suasana di sekitar kita menjadi lebih baik karena kehadiran kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kiranya firman-Mu terus boleh menguatkan iman kami ya Tuhan, untuk kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan di dalam setiap keadaan hidup kami. Kami percaya kesusahan, penderitaan, tantangan, dan ujian iman tidak akan merubah iman dan percaya kami kepada Tuhan. Justru melalui setiap penderitaan dan kesusahan ini, iman kami semakin dimurnikan dan dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan keadaan di sekitar kami menyerahkan keluarga kami, teman-teman kami, sahabat kami, saudara-saudara seiman. Kiranya Tuhan yang terus akan menopang kehidupan kami. Tuhan, kuatkan kami menghadapi masa yang sukar dan sulit ini, untuk kami boleh menang bersama dengan Tuhan. Demikian juga atas setiap pergumulan kami ya Tuhan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang susah mengalami penghiburan di dalam sukacita Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberkati kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap semangat. Sampai berjumpa kembali dalam renungan pagi esok hari. Tuhan memberkati.